Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Kunjungan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 bulan November tahun 2025 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat sampai selesai, dan hari Jumat, tanggal 28 bulan November tahun 2025 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat sampai selesai, bertempat di rumah produksi Motokofi Micro Roastery Jalan Hari Zainir Hafiz, PAU 5, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Pelaksanaan kegiatan pertama, mengunjungi UMKM Motokofi Micro Roastery. Kedua, wawancara dengan pemilik dan pengelola UMKM. Ketiga, observasi alur proses produksi secara langsung. Keempat, identifikasi jenis dan bahan baku yang digunakan. Kelima, pengamatan jenis limbah yang dihasilkan, yaitu kulit ari kopi dan ampas kopi. Dan keenam, dokumentasi kegiatan. Halo semuanya, pada video ini kami akan menceritakan perjalanan UMKM Motokofi, usaha kopi yang didirikan oleh Erik Harisubakti pada tahun 2016. Motokofi awalnya hanya sebuah kedai kopi sederhana yang menyajikan Robusta, Arabica, dan Liberica. Namun pada tahun 2019, kopi kerinci sebagai bahan baku utama mulai sulit didapat sehingga harga meningkat dan pasokan tidak stabil. Kondisi ini menjadi titik balik bagi Motokofi untuk bertransformasi dari kedai menjadi roastery, yaitu rumah produksi yang mengolah kopi mulai dari green bean, proses sangrai, penggilingan, hingga menjadi bubuk kopi siap kemas. Dalam proses produksinya, Motokofi menggunakan mesin roaster MBR M-Sanding berkapasitas 4 kg dengan suhu sekitar 125 derajat Celcius. Dari sini, Motokofi mampu menghasilkan hingga setengah ton kopi dan bahkan mengekspor 2,5 ton biji kopi per bulan ke berbagai daerah. Meski menghadapi tantangan seperti persaingan pasar kopi, peningkatan customer experience, dan pasokan bahan baku yang tidak selalu stabil, Motokofi tetap mempertahankan produksi rata-rata 3 kg per hari. Sejak 2019, Motokofi juga membuka cabang khusus roastery. Dan pada tahun 2025, lokasi yang kami kunjungi merupakan salah satu pusat produksi aktifnya. Selain itu, Motokofi terus berkembang melalui penjualan online agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Pada awalnya, sebelum terbentuknya toko micro roastery, usaha Bapak Erik Harisubakti hanya berupa sebuah kedai kopi sederhana yang diselingi dengan aktivitas berjualan kopi menggunakan sepeda motor. Seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan teknologi, Bapak Erik Harisubakti menyadari bahwa jika hanya mengandalkan penjualan kopi di kedai dan bersepeda motor, usahanya berpotensi tertinggal, bahkan dapat mengalami penutupan apabila tidak mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dibentuklah toko micro roastery sebagai upaya pengembangan usaha. Pada logo toko tersebut, Bapak Erik Harisubakti menambahkan ikon sepeda motor yang merupakan simbol dari kedai. Awalnya sekaligus melambangkan perjuangan dan perjalanan usaha beliau sebelum berdirinya toko micro roastery. Demikian perjalanan singkat Motokofi dari kedai kecil hingga menjadi UMKM kopi yang terus bertumbuh.
Dalam kunjungan kami ke UMKM Moto Coffee, kami tidak hanya mengamati proses produksi dan penjualan kopi, tetapi juga memperhatikan bagaimana limbah dihasilkan dari setiap tahap kegiatan. Dari hasil temuan lapangan, terdapat 2 jenis limbah utama yang dihasilkan, yaitu kulit ari kopi dan ampas kopi. Kulit ari kopi muncul pada tahap penyaringan setelah proses sangrai. Ketika bagian terluar biji kopi terlepas akibat pemanasan, limbah ini tidak memiliki nilai gizi dan tidak dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan pangan, sehingga sepenuhnya menjadi limbah produksi yang perlu dikelola dengan tepat. Sementara itu, ampas kopi dihasilkan dari aktivitas penjualan minuman kopi siap saji di kedai. Berbeda dengan kulit ari, ampas kopi masih memiliki potensi besar karena bersifat organik dan mudah terurai. Ampas kopi dapat dimanfaatkan kembali menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti kompos, pupuk organik, media tanam, produk perawatan tubuh, hingga lilin aromaterapi. Melihat potensi tersebut, kami mahasiswa Universitas Jambi mengolah ampas kopi dari UMKM Moto Coffee menjadi lilin aromaterapi yang ramah lingkungan. Inovasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru serta mendukung konsep produksi bersih dan berkelanjutan. Halo semuanya, ada yang tahu nggak apa yang sedang saya pegang ini? Ini adalah salah satu limbah dari kopi, yang dimana itu tepatnya yaitu limbah ampas kopi. Di sini kami mahasiswa Universitas Jambi dengan program studi teknologi hasil pertanian ingin memanfaatkan limbah kopi ini, yaitu limbah ampas kopi, untuk menjadi sebuah produk sebagai lilin aromatik, yang dimana itu fungsinya bisa membuat keharuman di sebuah ruangan. Nah, di sini kami dari kelompok 3 ingin membuat produk lilin aromatik. Mari ikuti kami untuk membuat lilin tersebut. Dadah. Oke guys, pertama-tama kita membeli lilin 1 batang, dan lilin ini akan kita potong-potong dan hasilnya ini. Selanjutnya kita panaskan air, lalu potongan lilin tadi dimasukkan ke dalam air yang telah dipanaskan dan ditunggu sampai meleleh. Ditambahkan bubuk kopi ke dalam lilin yang sudah meleleh dan diaduk hingga merata. Lalu ditambahkan sumbu lilin ke dalam lilin yang mencair. Lalu tunggu hingga lilin padat dan keras. Lilin siap dipakai di ruangan rumah sebagai penerangan dan aromaterapi di dalam rumah.